tanggal 20 sampai 23 Oktober 2023. Di sini akan saya sampaikan sedikit mengenai apa yang sudah kami terima, yaitu ada masalah kombel atau komunitas belajar. Komunitas belajar di sini adalah suatu perkumpulan yang kita adakan di sekolah. Kalau misalnya ada sekolah kita paralel, misalnya kelas 1A, B, 1C, 2A, 2B, 2C, itu kita bisa mengadakan kombel atau komunitas belajar dengan mengadakan per fase, yaitu fase A, kemudian nanti fase B, kemudian fase C, yaitu untuk fase C kelas 5-6. Tapi karena kita cuma kelasnya satu rombel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi kita bisa melaksanakan kegiatan komunitas belajar ini yang kita laksanakan di kegiatan KKG mini kita, yaitu dengan sama-sama atau secara bersama-sama kita tanpa mengadakan fase, yaitu dari kita bersama kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, 6, kita sama-sama dalam satu kelas dalam satu kegiatan. Namanya strategi adalah cara kita mengatasi sesuatu hal. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di sini ada kelas, ada 2 perbandingan kelas. Kita lihat di kelas pertama, di gambar pertama, kita lihat di situ ada anak yang mungkin berkumpul jadi satu. Kemudian di yang kedua adalah anak yang dikumpul jadi satu. Tapi kalau kita lihat dari sini Bapak Ibu, dengan di sini kira-kira mana sih kondisi kelasnya menurut Ibu, Bapak Ibu, kondusif, kemudian nyaman, kemudian apa gitu. Kira-kira Bapak Ibu kalau lihat dari 2 gambar ini, kira-kira mana sih dari mata kita sendiri pun melihat, oh ini yang di kelas pertama ini kira-kira Bapak Ibu gimana? Keduanya kira-kira sama menarik ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat menarik, penuh dengan tempelan-tempelan dan hiasan-hiasan kelas. Di sini juga seperti itu. Tetapi dalam hal pengaturan, kita lihat mungkin di sini agak sedikit asal. Ya, sedikit asal dan sedikit berantakan. Karena banyaknya tumpukan-tumpukan. Jadi kalau kita memang ingin menghias kelas, kalau ini seperti ini memang kurang efektif ya, karena banyaknya tumpukan-tumpukan. Ya, tata letaknya. Nah, kalau ini kan sedikit rapi seperti itu dalam hal menata kelasnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh dari kelas yang diharapkan membuat kelas itu tidak monoton, kelas itu kosong, plong, tetapi diharapkan kelas itu ada hiasan kelas, bukan cuma hiasan-hiasan dari administrasi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini, berantakan, banyaknya kursi-kursi bertumpuk, kemudian ada alat-alat seni pun juga berantakan seperti ini. Apakah kira-kira kalau kita melihat gambar ini, minatnya anak gitu? Ya, belum mungkin kita gak nyalakan. Mungkin di perpustakaan kita sendiri pun gitu ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi pertama mungkin kita bagaimana sih membuka minat baca siswa, karena ini berhubungan dengan kondisi yang kita alami. Bapak Ibu, banyak sekali siswa kita mungkin lancar membaca tapi tidak paham. Bahkan ada yang tidak bisa baca jauh lagi daripada pemahaman. Jadi bagaimana caranya supaya kita menumbuhkan literasi? Banyak tentunya berkaitan dengan lingkungan yang membuat anak itu membaca, mau membaca. Ini beberapa aktivitas ulun aja, membangun lingkungan teks. Nah, Bapak Ibu, kita sering mendengar adanya sudut baca, pojok baca, perpustakaan sekolah, lingkungan sekolah. Ternyata ini ada bedanya Bapak Ibu. Nah, kalau lo lihat mungkin di ruangan kelas ini juga ada sekali mari kita agak sedikit itu salah satu yang
tahu ya. Nah, kenapa kemarin waktu kita rapat kemarin dengan Bapak Supiani dengan Ibu Fajar waktu di kelas 6 itu untuk mengembangkan sudut baca kelas itu memang nanti konteksnya itu berhubungan dengan pendanaan tahunan, anggaran tahunan. Nah, ini juga harus secara pribadi, mohon maaf Bapak Ibu, kalau pian lihat mungkin pojok baca kita memang kurang, cuma ada beberapa. Ini apa kira-kira ini? Bunga wortel. Kelas amanah rumah. Bapak Ibu mohon maaf ya. Kalau kita ngajar anak, tolong hindari untuk mengeja. Rumah. Dua kata. Bersuku kata. Hindari untuk mengeja. Karena kalau mereka mengeja, mungkin bisa, tapi lambat. Responnya respon ke otaknya itu agak lambat ya. Kecuali mereka memang lambat sudah berah mereka mengeja. Tapi kalau mereka bisa paling tidak dua kata. Rumah. Yang ketiga ada pertanyaan, apakah kali ini Elis berhasil? Secara monoton gitu. Tapi kan apakah kali ini Elis berhasil? Jadi kan ada intonasinya ketika bertanya, berarti itu sebuah pertanyaan gitu. Nanti kita praktekkan nih Bapak Ibu, nanti berpraktek juga di kelasnya gitu. Ajukan pertanyaan tentang cerita, minta anak menirukan gerakan suara yang ada dalam cerita. Misalnya tadi bunyi hujan seperti apa gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Untuk negeri era kita menanti berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini kita akan membaca nyaring. Jadi hari ini Bu akan membaca nyaring tentang sebuah cerita. Jadi nanti kamu dengarkan. Nah, ini kita akan membaca nyaring. Kalian lihat tidak ini? Apa ini? Gambar apa kira-kira? Gambar apa kira-kira? Ada apa aja? Ada pedang. Ada pedang. Ada apa lagi? Ada orangnya. Ada apa lagi? Toto. Ada toko. Nah, ada kupu-kupu. Hari ini kita akan membaca apa? Kira-kira judulnya apa ini? Apa judulnya? Ya, apa judulnya? Apa? Apa ini judulnya? Apa judulnya? Judulnya adalah Sihir Otir. Apa tadi judulnya? Sihir Otir. Nah, Sihir Otir. Sihir Otir ini adalah dibuat, pengarangnya bernama Dian Onassis. Nah, ini pembuatnya adalah Dian Onassis. Kemudian ilustratornya adalah Gary Adam. Apa itu ilustrator? Ilustrator adalah yang menggambar bukunya. Itu namanya Adam. Nah, dengarkan ya. Nah, di sini ada Ken ingin membeli tongkat sihir. Kemudian, namun uangnya tidak cukup membeli tongkat sihir yang diinginkan. Ken hanya bisa membeli tongkat sihir yang lain. Tongkat sihir itu bernama Otir. Siapa tadi namanya? Otir. Ya, tongkatnya bernama Otir. Ingat-ingat ya. Nah, kemudian Ken tidak sabar ingin mencoba tongkat sihirnya. Nah, kemudian Ken ingin sekali memiliki mainan kereta. Ia pun membacakan mantra. Aku ingin punya mainan kereta. Ajak kabum. Apa bilangnya tadi? Aku ingin punya mainan kereta. Apa? Ajak kabum. Nah,
Dia ingin apa tadi? Ingin kereta tetapi dikasih Pita. pita. Nah, kita lihat lagi. Apa mungkin mantra Ken kurang jelas? Ken ingin mencoba lagi. Kali ini suaranya lebih nyaring. Ayo coba kita sama-sama bantu ibu. Aku ingin bola, ajak kabum. Apa lagi tadi? Aku ingin bola, ajak kabum. Nah, dia sudah membaca nyaring-nyaring mantranya. Kira-kira berhasil tidak Ken ini? Udah berhasil. 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 Coba kita lihat lagi dulu ceritanya. Ken kaget. Tubuhnya tertimbun segunung gula-gula. Ken ingin mencoba lagi. Ternyata dia dapat apa nih? Gula-gula. Dia pengen bola, ternyata yang keluar apa? Gula-gula. Ken ingin mencoba lagi. Kali ini dengan suara berbisik. Kita bantu Ken. Aku ingin buku sihir. Ada kabum. Apa tadi bilang? Aku ingin buku sihir. Ajak kabum. Nah, sudah pelan. Tadi kan hari pelan suaranya. Kira-kira berhasil tidak dia dalam buku Bisa sihir? berhasil. Nah, kita coba lihat. Nih. Aduh. Aduh. Altin. Kan butuh buku sihir, bukan petir. Apa kira-kira suara petir? Wah. Apa kira-kira suara petir? Apa dia? Wah. Dia bukannya dapat buku sihir, malah dapat petir. Hujan semakin lebat. Nah, dia malahan lari. Aku ingin payung, ajak kabum. Kan hujan kan? Dia pengen payung, ajak kabum. Sekarang kita lihat dapat tidak dia payung. Ya, astaga Otin, kan butuh payung, bukan gayung, malah dapat gayung. Nah, kita lihat kenapa sih kok salah terus? Banyak yang salah. Kita lihat. Nah, Ken penasaran, mengapa Otin selalu salah mendengar mantra? Aha, nah dia berpikir, aha, mungkin ini penyebabnya. Lalu tek, patah. Kenapa tongkatnya? Kenapa tongkatnya? Patah. Suara tongkat patah gimana? Patah. Apa tadi? Patah. Suaranya tongkatnya malah apa? Malah patah. Nah, sekarang Otir tidak bercabar. Ken ingin mencoba lagi. Tapi patah. Aku ingin sapu terbang, ajak kabum. Ulang. Aku ingin sapu terbang, ajak kabum. Nah, Oti memejamkan mata. Ia seperti mendengar layang-layang. Tahu layang-layang? Tahu. Layang-layang. Nah, Hah? Ken lega. Akhirnya Otir berhasil mendengar mantranya. Meski sapu terbangnya memiliki buntut seperti layang-layang. Berhasil tidak dia? Berhasil. Ya, terbang. Dia bisa terbang. Nah, ini tadi adalah cerita tentang siapa tadi?